Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hilma dengan NIM 2401312116, jurusan Ilmu Komputer. Saya akan membahas tentang device yang merupakan suatu cara yang digunakan untuk melakukan sejumlah kerja secara bersamaan, tetapi dalam tahap berbeda yang dialirkan secara kontinu pada tahap pemrosesan dan pipelining. Dengan itu, session ini akan selalu bekerja sehingga memaksimalkan kerja microprocessor. Oke, di sini kita masuk ke halaman compiler, di mana di sini kita akan membuat sebuah program yang bernama X1. Dan dimana setelah kita membuat sebuah program ini yang bernama X1 ini, kita akan melakukan compile. Kita akan mengcompile program ini, maka akan menghasilkan output setelah kita compile. Maka apabila sudah seperti ini keterangannya, maka program ini telah sukses di memori, maka akan kembali ke menu semulanya. Oke, langsung saja kita menjalankan programnya di sini. Kita klik ajaran pada tampilan ini, akan otomatis bertambah pada tiap angkanya. Yang mana 2 menjadi 3 pertama, 1 pada R, pada register R1. Nah, oke, kita akan melihat pada tampilan tipe lainnya seperti ini. Terjadi sebuah pemrosesan itu. Tahapan-tahapannya. Oke, pada tampilan population stack ini, yang dimana di statistiknya itu ada cok SF yang itu adalah 0,98. Di sini ada beberapa tahapan pada tahapan ini. Ada beberapa warna atau yang mana memiliki fungsinya masing-masing, di mana ada fetch itu untuk mengambil instruksi dari memori, yang mana ada untuk mengeksekusi instruksi yang telah direkord, dan ada juga ikut yaitu menerjemahkan arti dari instruksi. Terus wait resort itu untuk menyimpan eksekusi memori. Bagaimana jika kita mereset program ini, kemudian kita menghilangkan centang pada instruction dulu. Kemudian aku menampilkan warna yang berbeda-beda, nyaman dapat merah kuning berbeda dari yang sebelumnya. Langsung aja kita stopkan, kemudian dapat kita lihat pada layar sebelah kiri di sini jokesnya itu. Sebanyak 201 dan 105 CPU-nya, itu 1,91 SF-nya itu 2,62. Ini berubah karena program ini beda dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu kita mencentang mau instruction pipeline, sedangkan yang program ini kita sempat reset dan menghilangkan centang pada node. Kemudian kita lihat pada warna tahapan ini, terdapat sebuah warna yang baru, yang mana ada kuning dan merah, itu ada stick. Teksnya itu punya 192 data, hasilnya itu 41 kontrol, hasilnya itu 13, dan ini yaitu 12. Kita dapat ketahui di sini ada data hajarnya pada tahapannya. Ini ada 3 warna merah, dan di sini juga ada data hasilnya itu 41. Dan tapi kita bahwa data itu muncul ketika data suatu instruksi ini tergantung hasil instruksi sebelumnya. Baik, kemudian kita masuk ke program yang baru, yang dimana ada CPU instruction in memory. Ini adalah beberapa instructionnya, gimana ada move dengan value 1 register R01, move 5 dengan register R03, ada move 3 dengan register R01, dan ada ADD dengan register R01 dan R03. Kemudian ada HLT, dan sebelum kita melakukan run pada program ini, pastikan pada copy point ini kita tidak mencentang apapun pada kedua opsi ini, yang mana itu no instruction pipeline dan do not insert bubbles. Pastikan kita tidak mencentang sudah opsi ini. Oke, kemudian langsung aja kita run.
maka programnya akan otomatis berhenti. Baik, nah itu tadi kita telah melihat bahwa terjadi sebuah pemrosesan pada pivotnya. Di sini kita lihat pada tahapan-tahapannya. Pada instruction ADD01 dan R03 itu terdapat color kode warna merah dan health-nya itu berwarna purple atau ungu. Nah, sebelumnya kan di sini pada program yang baru ini kita memfokuskan tentang data hazardnya. Di sini kita mendapatkan data HZ pada instruction ADD R01 dan R03. Nah, itu dimana data hasilnya itu ada satu sebanyak yang kita dapatkan. Satu, dan begitu juga dengan itu terdapat satu nilai. Oke, kemudian di sini kita akan menambahkan sebuah instruksi lagi. Di sini kita akan NOP instruction. Di sini sudah dimasukkan ya instruksinya. Kemudian langsung aja kita peran apakah terjadi perbedaan antara program sebelum menambahkan emot. Di sini pada instruksi mop ada terdapat color kode yang berwarna purple. Dan begitu juga pada instruksi AMT itu terdapat yang berwarna faktor juga, maka total isinya itu ada 2. Nah, apa sih fungsinya? Fungsi dari warna, kalau ini sendiri jadi fungsi dari warna panel ini untuk mengatasi data gitu ya. Namun pada tampilan ada color kode yang berwarna merah yaitu data hazardnya. Sini kita mencoba untuk menghapuskan instruksi NOP, kemudian kita reset programnya. Dan pada Shopee Plan ini jangan lupa kita mencentang kembali pada jurnal insert bubble, kemudian langsung saja kita jalankan. Seperti yang kita lihat pada tampilan jurnal purpose CPU register ini, pada register R03 itu terdapat penambahan banyak 6 bernilai, maka kita langsung lihat aja. Instruksi NOP dan value 1 dan register R01 itu fansnya itu ada 3 kali, sebanyak 3 kali, dan bikin videonya itu sebanyak 3 kali. Kemudian kita lihat di sini kembali bahwa pada color kode yang berwarna purple ini ada 1. Nah, itu terjadi perbedaan. Pada program sebelumnya dan program yang setelah kita hapus kembali ke Infix Map-nya, namun di sini juga tidak menampilkan apa color code yang berwarna merah atau data itu tadi. Ya, nah sekarang ini kita akan masuk ke metode operand forwarding, yang mana pada proses ini kita akan melakukan sebuah proses pipeline dalam komputer, dan pada program ini kita akan mereset ulang lagi programnya. Namun pada Xiaomi ini kita memberikan centang pada enable. Setelah kita mencentang dan mereset programnya, kita jalankan lagi kembali. Apakah di sini terjadi peningkatan atau perubahan dari program sebelumnya? Nah, seperti yang kita lihat pada tampilan stack ini, tidak terjadi sebuah perubahan atau sebuah peningkatan dan masih sama seperti program sebelumnya. Walaupun pada opsi enable hazard zone ini kita menambahkan centang tapi tidak mengeluarkan atau menambahkan sebuah output yang berbeda dari program sebelumnya. Nah, di sini kita masuk ke loop Android link, yang mana kita akan melihat pengaruh loop Android ini yang ada pada proses compiler. Nah, di sini kita sudah masuk ke tampilan layar compiler. Langsung aja kita akan membuat sebuah program baru yang bernama. Sebelum kita compile, kita masuk ke optimis. Nah, kita berikan centang ke enable. Terus jika sudah, kita langsung compile. Ketika sudah di-compile dan kita lihat pada got size-nya bernilai 27. Nah, sekarang kita akan melakukan login memori.
Memori ini pada CPU dari program yang barunya di program EX41 berikutnya. Kita akan memilih opsi Loop Android pada Enable Optimizer. Di sini kita sudah mencentang Enable Optimizer. Kemudian di sini sama seperti cara yang kita lakukan pada programnya tadi, yaitu kita memberikan centang pada onLoops, lalu kita merubah nama program ini menjadi program EX42. Kemudian kita melakukan kembali proses compile, maka program code outputnya akan berubah menjadi tampilan seperti ini. Setelah kita compile tadi, mari kita melakukan memori. Nah, ini sudah kita memori, maka terdapat dua versi program pada layar CPU, yang mana yang pertama itu kan program X41 tadi, itu kita menggunakan atau kita mencentang opsi redundant code, dan kemudian pada program yang baru yaitu X42 yang kita ubah tadi namanya, dan kita mencentang opsi Loop Android. Nah, maka itu terdapat dua versi dari kedua program tersebut. Kemudian kita lihat lagi pada compilernya tadi, apakah terdapat perubahan pada quote size-nya. Nah, kita langsung aja lihat. Nah, ini bernilai 66. Terjadi perubahan kan, yang mana sebelumnya tadi itu pada quote size-nya ini itu bernilai 27. Namun setelah kita merubah nama program EX42 ini dengan merubah juga atau mencentang opsi Loop Android, maka secara otomatis ke size-nya ini bertambah atau terjadi perubahan pada prosesnya itu, yaitu selanjutnya kita membuka lagi kembali layar instruksi pipeline. Kemudian di sini kita menghilangkan opsi enable soundnya, jadi kita sudah hilangkan dan kita kembali pada layar utama CPU, dan kita memilih program yang bernama X41 tadi. Kita klik, kemudian kita reset programnya. Setelah kita mereset program kembali, kita mereset X41 tadi, maka kita menampilkan gambar. Kita melakukan run, kemudian kita ambilkan instruksi. Nah, di sini kita lihat pada infeksi CNPP8 dengan register R1 itu memiliki 4 colokan. Mana dari tokoh, ada record, ada red, ada exot, dan di sini kita lihat pada infeksi JGT26 itu ada terdapat sebuah warna atau color gold, warna hijau, yang mana itu merupakan kontrol. Kemudian pada infeksi ADD1 dengan R1 itu ada yang berwarna kuning, CMP6 juga terdapat warna kuning berwarna. Kemudian pada HLP-nya itu ada yang berwarna purple. Di sini kita lihat pada basisnya itu ada sebanyak 25, kemudian pada akarnya itu ada 8, dalam ada 9, kemudian di sini itu ada 8, dan di sini tidak terdapat data hazard. Di sini saya menjelaskan kembali apa itu fungsi dari purple. Warna purple ini, warna dari purple untuk mengatasi detensi data atau data pada kontrol terdapat warna hijau, yaitu karena hazardnya itu ada apa, bubble purple ini sendiri yang akan berperan penting pada proses tahapan ini, yang mana dia nanti akan mengatasi detensi data atau kontrol hazard ini. Nah, begitu juga kita lakukan hal yang sama dengan program. Kita mereset terlebih dahulu programnya, kemudian kita jalankan kembali dan kita buka pada layar pipeline. Kita tunggu sampai programnya atau proses tahapan instruksinya itu berhenti. Nah, ini udah berhenti. Kita lihat bahwa di sini ada instruksi ADD 1 dengan register R01 itu terdapat fansnya. Itu ada 3, kemudian pada ADD yang ini juga terdapat patch-nya ada 3, dan pada tang itu terdapat injection-nya itu ada bubble warna yang berwarna atau yang kemudian kita lihat pada kode size-nya
ini masih bernilai 66. Oke, selanjutnya pada program sebelumnya kita telah mengamati bagaimana mengatasi diferensi yang terjadi pada proses pipeline menggunakan compiler. Nah, pada yang saat ini kita akan mengamati cara lain untuk menggunakan compiler untuk mengatasi dependensi pada proses pipeline. Kita hanya menggunakan redundannya. Kemudian setelah kita memberikan centang, kita kembali lagi pada layar compiler ini. Kita mau membuat program baru lagi. Kita membuat program baru yang namanya itu program sama dengan 2. Kemudian kita sudah membuat program yang bernama EX51. Kemudian pada optimis itu kita mencentang pada opsi dependencies. Nah, itu terus kita ubah nama program tadi menjadi program EX52. Kemudian kita lakukan kembali compile. Kemudian kita login memori. Oke, setelah kita melakukan login memori tadi, maka pada CPUN memorinya itu menampilkan dari program. Data dari program EX52 tadi, maka di sini kita mencoba untuk melakukan running atau menjalankan programnya. Oke, di sini angkanya terus bertambah. Programnya sudah berhenti, maka mari kita lihat pada layar pipeline ini seperti apa yang kita lihat pada tampilan pipeline teksnya itu, yang mana pada instruksinya mop dengan value 1 dan register R01 itu terdapat pack-nya itu sebanyak 3 kali. Kemudian pada itu ada color card yang mana itu berwarna purple bubble-nya itu, dimana pada tampilan ini ada 1 dan itu 10 jenis seperti itu. Kemudian kita kembali lagi ke layar compiler. Di sini kita akan melakukan modifikasi program X52 menjadi X53. Kemudian di sini pada opsinya kita menghilangkan centang pada optimized dan kita langsung aja mengcompile program tersebut. Oke. Kemudian kita login memori ini yang terjadi pada program modifikasi X53. Kemudian kita coba run. Oke, terlihat pada P1R01 itu face-nya itu terdapat 3 dan IP-nya itu terdapat 1 bubble warna purple. Ini sama aja pada sebelum-sebelumnya dimodifikasi, programnya itu sama aja tampilan pada pipa. Nah, kemudian kita mencoba lagi kembali ke program EX53 ini, tapi dengan memilih atau mencentang optimis. Kita akan melihat apakah terjadi perbedaan atau perubahan yang terjadi pada programnya. Kita compile dan kita login memori. Oke, oh ya, sebelumnya ini kita ubah dulu menjadi program EX54. Oke, kemudian kita mencoba untuk menjalankan program EX54 ini. Kita lihat pada program ini menghasilkan instruksi mop dengan value 1 register R01 itu terdapat 3 warna atau bubble pada bagian kiri, dan pada bagian kanan itu terdapat bubble face dan 1 record. Nah, dan pada move 2 dengan register R03 itu terdapat 4 bubble. Di sini pada sebelah kiri itu terdapat 1 face, kemudian pada ALT itu terdapat bubble berwarna purple dengan CP 2,5 dan speed teksturnya itu ada 2 induksinya, itu ada 3. Nah, itu tadi still dari program UX54. Nah, kemudian sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara untuk mengatasi dependensi pada proses pipeline, yaitu dengan menggunakan metode jump prediction. Nah, di sini kita masuk kembali pada layar compiler. Kita akan membuat suatu program baru lagi, yaitu yang mana pada programnya itu bernama X6. Oke, ini adalah program yang bernama X6. Kemudian langsung aja kita compile.
enable. Oh ya, oke, di sini enable off centang, dan ini kita ganti, kita hilangkan dan memilih redundant cost kita. Kemudian kita login memori. Ini udah memori, kemudian kita mencoba untuk menjalankan programnya. Di sini programnya sudah berhenti, maka kita langsung aja melihat di instruksinya. Di sini terdapat pada instruksi ADD1 dan register R01 itu ada bubble white. Dan di sini di sebelah kanan itu terdapat fast. Kemudian di sini juga pada instruksi JNE54 itu terdapat bubble berwarna hijau yang mana itu kontrol. Kemudian move register R06 dan R07 itu terdapat 2 stack besinya. Kemudian pada bagian statistik ini dimana CPU-nya itu 2,32, SOP-nya itu 2,16. Kemudian pada basis teksnya itu terdapat 13. Sekarang kita akan memilih opsi enable jump prediction pada layer instruksi prima lainnya. Namun di sini kita sebelum udah kita reset, kemudian pada Xiaomi ini kita mencentang enable jump prediction, kemudian langsung aja kita jalankan kembali programnya. Setelah programnya berhenti, kita lihat kembali pada layar di sini bahwa pada instruksi JGT64 yaitu terdapat bubble warna hijau, yaitu akan kemudian pada camp lalu 10 dengan register R01 itu ada data hasilnya. Kemudian pada ADD1 register R02 itu terdapat 3 bubble stack besinya. Kemudian pada CM12 nya itu ada 2 dan harganya itu juga ada 2 stack banget. Kemudian di sini juga pada AT nya itu terdapat bubble warna purple, yang kita ketahui bahwa data hasil ini muncul itu ketika data suatu instruksi ini tergantung hasil instruksi sebelumnya, tergantung pada instruksi yang ada di JGT. Kemudian terdapat bubbles yang berwarna ungu atau purple, yang sudah saya katakan bahwa fungsi dari bubble purple itu untuk mengatasi defensi suatu data atau control as. Nah, yang mana di sini ada data hasil dan control hazardnya itu dia berperan penting dalam kedua data ini untuk mengatasi data. Kemudian pada SEM dengan value 40 dan register R02 itu ada terdapat satu packnya. Di sini kita dapat melihat bahwa pada basis teksnya terdapat 3507, lumayan banyak. Kemudian ada data headsetnya itu juga 30. Hasilnya juga 66 dan intinya itu 32 dengan CPI 1,98. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan tentang Pebble Line.